Jazakumullah khair jaza. Mau'izatul hasanah yang selanjutnya akan disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Hasan Asyadzili daripada Majelis Awabin. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Shallallahu Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdar azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasadi lisani wa hadi qulubana bi jahi nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anta radin anna amin ya rabbal alamin. Pertama-tama yang paling utama tidak bosan dan jemunya kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang tunjukkan sama kita, terutama dalam kesempatan malam yang penuh barakah ini. Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di majlis ini dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan langkah kaki kita untuk hadir di majlis ini. Mudah-mudahan daripada niat baik kita, langkah kaki kita dari rumah masing-masing dicatat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan amal soleh bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada teladan kita, junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, para sahabat pengikutnya dan umat yang berzaman. Kita berharap semoga kita yang kita cintai, keluarga kita bakal mendapatkan syafaat dan pertolongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang kita muliai, yang kita cintai, yang kita hormati, para habaib, para zuriatun Nabi, para ulama, para asatizah yang hadir dalam kesempatan malam hari ini, tidak dapat kita sebutkan satu persatu. Kita doakan mudah-mudahan mereka semua senantiasa diberikan panjang yang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi dan dimudahkan segala urusan-urusannya sehingga dapat mengajar kita daripada ilmu-ilmunya, dapat kita amalkan dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga para yang hadir, para jamaah di dalam kesempatan majlis yang penuh barakah ini, mudah-mudahan senantiasa Allah Subhanahu wa taala mudahkan segala urusan-urusan kita semua, dikabulkan hajat-hajat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Tadi agak terlambat sama Ustaz Yanto tadi. Acara tahlil dulu kata Ustaz, pasti insyaallah kita jam 9 nih maulid. Pasnya benar maulid datang. Alhamdulillah baca hadir di majlis ini yang dihadiri guru-guru kita, para habaib. Merasa kita bahagia, merasa kita senang dengan majlis semacam ini. Kenapa? Tanpa kita ragukan insyaallah akan hadir pada majlis ini rahmatnya Allah taala, barakahnya Allah taala, maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah tidaklah keluar kita daripada majlis ini, Allah taala akan ampuni segala dosa dan kesalahan kita. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala jaga ulama kita, jaga habaib kita. Kalian-kalianlah yang menjaga daripada ulama-ulama, yang menjaga zuriatun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bukti cinta kepada mereka semua. Udah, kalau umpamanya wong yang tak waras tadi wong gilo segakan be sama Kak Jus jadi waras dia. Udah, sama Ustaz apa? Ustaz Sam jadi waras dia. Tidak jadi gilo lagi. Masyaallah. Jadi masyaallah zaman sekarang luar biasa. Kita harus mengikuti daripada ulama yang benar. Udah, zuriatun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah kalau kita mengikuti mereka, karena mereka mengikuti, mentauladani Nabi besar Muhammad SAW, hidup kita akan selamat, hidup kita akan barokah. Sebagaimana tadi sudah diceramai, bawakan daripada guru kita Ma'alim Rijal, sudah ngegas sudah, kalau bela nyantai bagaimana. InsyaAllah kalau kita jauh daripada ulama, jauh daripada habaib, kita akan rugi. Kita akan mendapatkan kerugian dunia dan akhirat. Tapi kalau kita insya Allah dekat sama mereka,
dipandang mereka, didoakan mereka, insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, insya Allah. Makanya di dalam kitab Jawharul Uluhiyah itu ada tanda sinyal daripada kebahagiaan. Tanda orang mendapatkan kebahagiaan dunia dan insya Allah juga bakal mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Kita ini pengen bahagia galau. Tak kata yang tidak pengen bahagia, pengen senang galau. Tapi bahagia yang pecah mana? Bahagia di dalam pandangan Allah Ta'ala dan Rasulnya pasti. Bukan bahagia dalam pandangan syaitan, dalam pandangan hawa nafsu. Kadang-kadang wong cak itu bahagia juga dia. Ngatoi ulama bahagia menurut mereka, senang menurut hawa nafsu mereka. Jadi prajuritnya setan belis, jadi prajuritnya pasukannya dajjal, menghina mencaci maki ulama zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya akhir zaman kita hati-hati. Jadi tanda-tanda daripada orang-orang yang bahagia itu apa dia? Hubbus salihin, cinta kepada orang-orang soleh dan ingin mendekat kepada mereka. Masya Allah. Kita di Palembang luar biasa. Daripada ulama-ulama kita, orang-orang soleh kita, para habaib baik yang mereka meninggal dunia di kuburannya mana-mana di Palembang ini maupun yang masih hidup banyak sekali. Maka kita cintai mereka, orang-orang soleh, para habaib, pengen dekat dengan mereka. Jangan kita jauhi. Itu insya Allah kita mendapatkan kebahagiaan. Itu tanda sinyal kita mendapatkan kebahagiaan. Jangan jauhi. Bertanya, kita mengambil ilmu dengan mereka, belajar dengan mereka. Jangan sampai kalau umpamanya mereka orang-orang soleh, para habaib kita mendahului kita meninggal dunia, baru kita untuk berusaha pengen dekat mereka, padahal mereka tadi ketika majlisnya diadakan sepi, yang hadir saja berapa ekor. Tapi Masya Allah mereka para habaib, para tetap istiqomah. Biar apa? Karena ini adalah warisan Nabi Muhammad SAW dengan ilmunya, dakwanya, agar kita selamat dunia dan akhirat dengan mereka yang mereka ajarkan kepada kita. Pokoknya jangan jauh dari ulama kalau kita tidak pengen mendapatkan kerugian, kecelakaan, kehinaan. Dekat ulama, ambil ilmu mereka, minta doa mereka. Para habaib, zuriatun Nabi Muhammad SAW. Ini yang pertama, cinta kepada orang-orang soleh. Insya Allah kalau kita cinta kepada orang soleh, kita akan selamat. Kita taruh foto mereka, ini bukti cinta kita hadir di dalam majlis mereka. Di dalam untuk mendapatkan daripada bahagiaan sinyalnya adalah senang kepada qiraatul Quran, membaca Al-Quranul Karim. Kita baca Al-Quran di rumah, kemudian kita kaji daripada ilmu Al-Quran di mana? Di majlis-majlis ilmu, majlis fikih, majlis tafsir Quran. Banyak ulama, kita balik lagi kepada ulama. Senang baca, senang terus mengkajinya, lalu kita amalkan daripada nilai-nilai Al-Quran. Ini tanda daripada tanda sinyal daripada seorang insya Allah dia mendapatkan kebahagiaan. Kemudian apa lagi? Kemudian tanda sinyal daripada kebahagiaan itu adalah ya mulail, menghidupkan malam. Orang yang hobi senangnya di malam hari bangun untuk tahajud zikir, insya Allah itu ada tanda orang bahagia. Kalau kita ni kadang-kadang udah bangun juga cuma nak ke kamar mandi, udah kebelet habis tu udah. Walaupun seandainya kita bangun tidak bisa tahajud, paling tidak kita istighfar sambil berjalan, kita membaca sholawat, kita bertasbih. Jadi ketika kita bangunnya bukan nak ke kamar mandi, kita berzikir, kita bertasbih, kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Walaupun mungkin kita merasa berat untuk sholat tahajud tadi dan lain sebagainya, kalau baca sholat tahajud dan sebagainya. Karena mereka lah orang-orang yang demikian ini, orang-orang soleh yang menghidupkan malam. Mereka doakan kita, ya Allah jauhkanlah bala bencana dari negara Indonesia. Mereka menangis di hadapan Allah, mendoakan kita yang ada, sehingga insya Allah selamat. Apalagi di kota Palembang ini jauh daripada dengan berkat doa-doa mereka, dengan mereka mendirikan daripada di malam hari berdialog
kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda daripada sinyal daripada insyaallah mendapatkan kebahagiaan. Kemudian yang selanjutnya adalah hubbul majalis. Cinta di majlis-majlis kebaikan, balik lagi pada ulama. Kalau cinta kepada majlis ilmu, majlis zikir, maka tanda yang selanjutnya apa dia? Riqqatul qalbi, hatinya akan lembut. Kenapa? Senantiasa dinasihati, senantiasa mendapatkan ilmu, hatinya melembut, menjadikan dirinya sebagai akhlak yang mempunyai akhlakul karimah, berakhlak yang baik, lembut hatinya, punya kasih sayang. Sedih ketika mendengar sesuatu yang kaitannya tentang akhirat, yang kaitannya tentang neraka, kaitannya tentang meninggal dunia dan sebagainya. Kenapa? Karena hatinya lembut. Kenapa dia lembut? Karena zikir, karena majlis ilmu, nasihat-nasihat. Ketika ada orang yang melakukan kebaikan, dia senang, bahagia, walaupun mungkin belum bisa untuk mengikutinya, dia berupaya untuk menjadi orang yang mencintai kebaikan tersebut. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan daripada kebahagiaan, menjadi orang-orang yang bahagia dunia dan akhirat, dan insyaallah kita dikumpulkan bersama orang-orang yang bahagia, yaitu terutama para guru-guru kita, para habaib, para rujatun nabi, dan juga pemimpin daripada insyaallah pemegang kebahagiaan yang Allah berikan di surganya nanti, yaitu kuncinya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dikumpulkan bersama beliau insyaallah, amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat sampaikan, kurang lebih mohon maaf kepada Allah kita mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi